وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى اهدنا الصراط المستقيم. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, Al-Mudabbir, Allah sebagai yang Maha Pengatur, As-Sari, itu Allah sebagai yang berhak membuat hukum untuk hamba-hambanya. Dan dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang diperlukan bagi seorang mukmin yang laki-laki. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Dan dengan begitulah insya Allah kita semua akan tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang taat, hamba yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harap-harapkan dari hari kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pergi meninggalkan kita 13 abad yang lalu. Namun beliau mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara umatku yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Oleh karena itu, mari kita memahami makna perintah daripada Allah dan Rasulnya agar kita juga tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa, yang telah terlayak mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah di hari-hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu menjadi muslim yang beriman dan bertakwa dengan mengikuti petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam ayatnya dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang ini artinya kita diperintahkan untuk menjadi muslim yang taat dalam kehidupan ini. Taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita menjadi muslim yang taat. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi muslim yang sekuler. Apa itu yang sekuler? Sekuler artinya dijelaskan oleh Syekh Tajuddin An-Nabhani dalam kitabnya
Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sekuler adalah fasluddin anil hayat. Apa itu fasluddin anil hayat? Memisahkan antara agama dan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerintahkan kita untuk menjadi muslim yang liberal. Apa itu liberal? Yang menganggap bahwa semua agama adalah benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Inna dina indallahil Islam." Bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan begitulah semestinya seorang yang bertakwa. Tidak ada agama lain yang dia yakini kecuali kebenaran dari Islam. Begitu juga Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi muslim yang moderat. Hari ini mungkin kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa sedang marak-maraknya program yang bernama moderasi beragama. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi muslim yang moderat, tapi Allah memerintahkan kita menjadi muslim yang bertakwa, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerintahkan kita untuk menjadi teroris. Sebagaimana ada orang biasanya yang akhir bulan Desember selalu terjadi yang namanya peledakan bom. Itu bukanlah muslim yang bertakwa. Karena Rasulullah SAW telah jelas mencontohkan bagaimana seharusnya seorang mukmin dalam menyampaikan dakwah Islam. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita umatnya bahwa dakwah itu adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan hikmah dan diskusi yang baik, bukan dengan melakukan bom bunuh diri. Kalau seseorang menyampaikan Islam dengan cara-cara kekerasan, tentunya yang ada bukanlah orang semakin mau tunduk dan taat, tapi yang terjadi adalah orang akan semakin lari dan menjauh dari ajaran syariat Islam. Itulah kenapa Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa di dalam dakwah Islam adalah tanpa kekerasan, yaitu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Masirul muslimin rahimakumullah. Begitulah kita seharusnya menjadi muslim yang bertakwa dengan sungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling banyak uang, orang yang paling banyak hartanya. Allah juga tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia di antara kita sebagai manusia adalah orang yang paling tampan. Itu juga tidak. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan kepada kita bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling banyak anak dan keturunan. Tidak. Tetapi Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah siapa? Di antara hamba-hamba yang paling bertakwa. Itulah kenapa di dalam Islam tidak ada bedanya antara orang Arab dan bukan orang Arab, suku Jawa dan suku Batak, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Masirul muslimin rahimakumullah. Sampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu pengertiannya adalah, yang pertama dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan yang bertakwa yaitu adalah al-khawfu minal jannah. Bahwa orang-orang bertakwa itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Seorang muslim yang beriman
yang yakin tentang adanya negeri akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan alam dunia, tapi juga menciptakan alam akhirat, di mana nanti kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Rabbul Jalil. Oleh karena itu, seorang mukmin yang beriman, dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut untuk berbuat maksiat, takut untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keyakinannya terhadap Allah dan keyakinannya terhadap negeri akhirat. Kemudian juga seorang mukmin yang bertakwa, dia yakin bahwa di kanan dan kirinya ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat seluruh amal-amal manusia, yang nanti amal-amal itu akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh manusia. Oleh karena itu, dengan keimanan seperti itu, seorang mukmin akan senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Inilah pengertian dari takwa yang pertama. Yang kedua adalah wal amal tanzil, yaitu mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada guna dan manfaatnya, baik itu perkara yang makruh maupun yang haram. Begitulah seharusnya seorang mukmin tidak memilih-milih tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semestinya seorang mukmin berislam secara kafah, sebagaimana Allah sampaikan, ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berislam secara kafah, menerima dan mengamalkan Islam secara menyeluruh. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'di. Mereka beriman kepada sebagian ayat lalu menolak sebagian ayat lain yang mereka tidak suka. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang bisa mengamalkan ajaran dan perintah Rasulnya secara sempurna. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wal istidanu yaumir rahim, yaitu seorang mukmin yang bertakwa, mukmin yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu negeri akhirat yang abadi. Kita di dunia ini hanya tinggal sementara, paling lama 40, 50, 70 tahun, dan jarang yang sudah lewat seperti itu. Oleh karena itu, kita yakin dengan negeri akhirat yang abadi, bahwa kita yakin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba yang beriman, bahwa setiap manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya kelak, mulai dari seorang itu beranjak dewasa dan remaja. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kalau di dunia ini kita sungguh-sungguh berusaha mati-matian bagaimana agar hidup enak, tentunya juga kita harus berpikir bagaimana nanti setelah kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa hidup enak dengan mempunyai istana di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang mengalir di bawah naungan surga. Oleh karena itu, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk kehidupan akhirat. Jangan kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidak adalah kehidupan ini, kehidupan dunia ini, kecuali kehidupan yang melelehkan dan hanya senda-gurau belaka. Dan seorang mukmin yang bertakwa, pandangannya nun jauh di sana, akan kembali ke negeri yang akhirat yang abadi. Oleh karena itu, mari kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperhatikan mana-mana amal yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, dan mana yang Masyaallah muslimin rahimahumullah. Yang terakhir yang keempat adalah waridho bil qadar. Seorang mukmin yang bertakwa, dia ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Seorang mukmin yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian setelah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu tidak seberapa yang dapat, maka seorang mukmin yang bertakwa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun rezeki yang didapatkan itu. Kenapa? Karena seseorang itu tidak korupsi, tidak menjudi, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Seberapapun rezeki yang dia dapatkan, tetapi dia ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu jumlahnya sedikit. Inilah makna pengertian takwa menurut Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan menyampaikan dari khotib yang singkat ini dapat bermanfaat dan kita ambil iktibarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil Karim. Manafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqballallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal-'azim. Innahu huwal ghafurur rahim.